Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Oke, Mas Gado kan ini ya kalau nggak salah masih kerabat sama juru kunci apa Ngeliman Gedung Wetan ya. ya. Dari kalau kuncen yang tahun 80-an itu Pak Dewarso, mohon maaf yang punya penyakit gondok. Terus anaknya itu Maskar, itu masih saudara saya. Maskar itu, kalau rezeki itu boleh dimasukin, pernah hilang 9 bulan, terus diselamati dikira mati. Ternyata hilang, nggak tahu ke mana, ke alam kerajaan mana, nggak jelas. Sekarang masih ada orangnya, masih ada. Hilang 9 bulan, Mas. Hilang, hilang. Semua warga juga tahu ya. Aku tahu, makanya tadi kemarin kan kita ngobrol langsung ngomong, oh iya Mas yang hilang itu, kan kita ngobrol ke warung itu. Tanya, iya hilang 9 bulan. Ya semua tahu kalau hilangnya memang aneh. Zaman dulu kan nggak sejalan kan nggak sepeda motor segampang ini tuh hilang. Balik itu kayak wong linglung ngono kan. Sampai akhirnya perlahan-lahan membaik. Dia masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Jadi kalau ditanya dia, kalau saya lupa ingat, kalau menurut dia itu cuma 2-3 hari perginya. 9 bulan. Bah. Itu kalau kapan-kapan lah kalau itu tak kenal. Berarti Mas Gado, ngomong ini tadi kan berarti ada gambaran pertanyaan lagi Mas tentang kalau di sini berapa, di sana berapa. Ya memang kan balik lagi bahwa dunia, kalau kita masuk ke dunia mereka itu perbedaan, kayak mereka itu tidak terlalu terkangkang seperti ruang dan waktunya. Kan tadi sebelumnya saya bilang kan bahwa ruang dan waktu mereka itu sangat-sangat berbeda. Kayak mereka tidak membutuhkan ruang seperti kita. Misal satu orang minimal bisa tidur butuh kasur 2x1. Dia kan enggak, 2x1 bisa ribuan, bisa mengecil apa. Itu pun berpengaruh sama waktu. Bagi dia waktu mungkin cuma 1 hari, di kita mungkin sudah lama. Jadi kalau manusia kebawa ke sana ya otomatis ya wis mengikuti waktu dan ruang di sana, yang akhirnya bagi dia mungkin sehari 2 hari ternyata di sini lama. Tapi ada cerita lagi gini Mas Gado, apa hilang sehari saja katanya sudah bertahun-tahun di sana. Wah itu aku ndak ini yang nggak pernah aku dengar. Yang aku dengar malah justru di sana cuma bentar, di sininya lama. Oh, berarti di sana sehari 2 hari, di sini lama. Di sini rasa lama. Baginya kayak cuma wah mung dilutok mung dijak teko mangan mulai 3 bulan, sebulan gitu biasanya. Saya nggak pernah dengar malah dia dibalik. Kalau dibalik saya nggak pernah dengar. Berarti di sana waktu di sana itu lebih pendek daripada waktu di sini, Mas. Lebih lama ya berarti. Lebih ya. Berarti kalau di sana sehari, di sini kayak sebulan. Berarti anggap aja lah, kita nggak tahu fixnya ya. Berarti harusnya lebih
Tapi yang dirasa dia itu cuma bentar, masalahnya ngono loh Mas. Nggak bisa dihitung kayak waktu di sini. Dia ngerasanya bener-bener kayak ngerasain kayak seperti di manusia sehari. Bukan ngerasain yang seharinya kok lama, bahkan enggak ya seharinya bagi dia cepet banget. Cuma pagi, siang, terus ya sore. Gitu. Ternyata kalau dikonversi ke jam di waktu yang manusianya kita itu ternyata lama. Tapi pas dia ngerasain itu bentar di sana itu, makanya dia cuma bisa bilang cuma 3 hari toh. Berarti kan dia ngomong seolah-olah seperti kalau di dunia kayak 3 hari. Padahal udah 9 bulan. Gitu loh. Jadi bukan dia bilang 1 harinya di sana itu lama Mas, kayak hampir sebulan lah, kan beda kalau bahasanya. Itu kan bahasanya enggak kok, cuma 3 hari guys. Di sana cuma bentar kok. Lah kan ngomongnya cuma bentar 3 hari, ternyata lama. Wallahu alam itu ya. Nggak tahu. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman itu silakan sharing ke Viber Gede, karena saya juga nggak pernah ngalami, jadi saya nggak tahu. Cuma dapat cerita. Keren pasti Mas. Ini ada aroma apa ya Mas? Mau pipis. Bisa. Itu Mas Gado, berarti kalau di sana nggak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Berarti kalau ada cincin, nah kayak cincin akik ya, itu kan kecil. Katanya makhluk halus itu bisa masuk ke cincin itu ya. Bisa. Nggak cuma satu juga bisa Mas Bisa. berarti. Oh berarti itu apa ya, alasannya mereka itu sebenarnya banyak berarti Mas ya, bisa Banyak. masuk ke Bisa. satu. Cuma nanti balik lagi ke, kalau ke cincin, balik lagi ke mereka kan juga makhluk yang punya ego, punya nafsu. Sebetulnya cincin itu bisa dimasukin beribu bahkan berjuta jin misalnya. Cuma yang masuk pertama punya ego, nggak bisa iki wilayahku ngono lho. Jadi ini ra iso, yang liane itu mlebu. Ayo masuk. Ayo, nggonku iku. Tapi kalau yang masuk lebih power gede, oke bos ngalah monggo kali gitu loh. Sama pengen yang orang yang nayuh, yang pengen memasukkan itu ke batu. Selain batu alam yang sudah ditempatin, kan ada orang yang batu terus dipaksa narik masuk. Itu kan juga dia milih kan, sengaja satu. Dia merasa bahwa cuma satu aja masuk. Untuk apa? Untuk tarung, untuk berarti macam-macam. dikunci Mas Gado. Kunci. Nggak bisa keluar dia. Tersiksa ada dong perjanjian. kalau nggak. Ada perjanjian mas, Oh, pasti ada perjanjiannya ya. perjanjian. Perjanjiannya itu berdampak nggak sama orang yang memakai tadi, Pasti, pemakainya? Berdampak? Kan nggak kalau ngomong perjanjian sama jin itu namanya perjanjian loh. Janjian itu berarti kan ono kayak dagang, barter. Oke nyala apa? Oke gini, tapi syaratnya gini. Oke siap. Ya besar risikonya kan macam-macam. Itu tergantung negosiasi ya. Kalau bisa janganlah. Kalau yang bagus itu malah nemu, saya nggak ngajarin tapi nemu batu alam yang memang sudah ada. Sudah ada itu jari sononya gitu. Seadanya itu ibaratnya syukur-syukur kita itu boleh komunikasi dengan seluruh sekalian alam, sama itu boleh. Cuma nanti proses qualify-nya itu di kita. Jangan kita terus tahu oh ini buat ini terus kita selalu minta, enggak. Tetap kita yang merintah. Maksudnya kita qualify-nya. Kita yang merintah ya berarti. Merintah. Dan komunikasi. Aku ora ngerti mlebu kene, wewe basa jin. Kene ono apa? Ono ngene. Oh ya wis ngono tok ae. Cuma tetap jangan percaya 100%. Nah kalau saya nggak gampang percaya. Terus karena mereka sedang ngapusi. Ngomongin tentang itu kan jadi teringat tentang kodam alam Mas Gado. Katanya batu apa ya? Salah satu batu apa gitu, dia mempunyai kodam alam sendiri. Di situ sudah ada penunggunya. Nah, selama batu itu nggak hilang, penunggunya juga nggak akan hilang. Itu balik lagi kayak tadi, kalau itu yang bilang alam, itu memang iya. Kodam alam. Nah, kodam alam ya. Kita ngomongnya kodam, bahasa jin kan macam-macam, hampir sama lah sebetulnya itu. Itu alam, jadi tidak ada proses pemasukan. Tidak ada proses andil manusia. Andil manusia membuat makhluk itu ada di batu. Ya wis alam yang menentukan. Wis kaya wong golek omahan blek wis. Itu dia akan menetap di situ. Cuma nanti ini saya disclaimer masalah benar salahnya ya. Saya cuma cerita aja. Misal ini batunya dibawa kita. Ya wis manggon ning kono. Cuma seandainya batunya ditaruh rumah karena kita wis kenal, ya bisa diceluk. Nggak harus cuma rumahnya di situ. Bisa terus melu aku ngono.
Tapi lebih afdol ya omahe digawa atau ditaruh. Tapi kalau sudah kenal ditaruh aja. Bos, ini saya nggak bicara ini boleh atau tidaknya baik benarnya. Maksudnya saya ngomong masalah hal teknisnya. Lah kalau bongkahan Mas, kalau bongkahan besar gitu terus dikecilin dijadikan batu aki gitu, apakah masih ada energinya Mas? Kalau yang pintar itu nyari intinya. Intinya, dalamnya ya? Bukan dalam tentu. Ibarat ngomong, sekarang gini lah Mas. Balik lagi, ki watu. Kan mereka tidak ada ruang dan waktu. Mereka ini waktu ini dia manggon kini waktu malam misalnya. Tapi dia ngomongin waktu manggon kini kita nggak tahu di titik mana. Misal titiknya ini. Ini dibongkel eneng efeknya, cuma lebih efek ini. Maksudnya eneng efeknya apa? Misal ini yang kita jual jadi nake. Karena ini satu kesatuan batunya, dia cek mambu-mambu, kadang-kadang dolan rini, kadang-kadang. Tapi karena dia utamanya manggone di sini, mau coba sering manjingin yang gini, gitu loh. Cuma kadang-kadang main, kadang-kadang kan dulu satu kesatuan itu main mambu-mambu, main dolan. Ini mau dolan tok, mulai ini. Itu sih kata mbah-mbah, termasuk kata mbah yang tadi di atas. Ceritanya kayak gitu. Ya, tadi di atas yang kita ngobrol kan dongeng gitu. Berarti kalau ada satu batu akik besar terus dicecel-cecel gitu, nggak berarti semuanya ada Mas ya? Harusnya ndak ada. Kalaupun ada itu kayak tadi dolan. Dolan dong, tapi yang paling strong dulu Mas yang gini. Oh iya. Ibaratnya gini, ibarat ini dadi omah ya, mungkin ini taman bermain apa. Gini turu sering gini. Oh iya. Ngono lho. Berarti melu sing gone turu iku. Iya no, sing utama sing apik terus sing kene tetep jame main dolan nih. Eneng gitu. Ora eneng bro, neng di turu. Oh, gede gitu. Lucu loh, kayak gitu itu lucu. Tapi kira-kira nesu gak Mas umpama bongkahan besar terus dikeprui terus didadekne cincin disebar. Ya, sebetulnya gitu. Kalau itu balik lagi ke ini sih sebenarnya. Kalau apa jin atau kodam itu boleh protes, dia protes. Cuma kadang-kadang kan manusianya kan ngono iku ya. Kalau mereka kan mesti salahku apa bro gitu loh, dipecah-pecah kayak gitu. Cuma kalau manusia ngambil itu memang apa ya, energi orang yang ngambilnya kuat ya nggak ngefek. Tapi ada orang yang lemah kan gampang jadi loro gitu, memang efek. Karena ya mungkin jenis nesu lah, kan digarai atau ya maksudnya gitu. Macam-macam lah Mas. Tapi kalau buat orang-orang yang memang pencinta batu tanpa melihat itu ada energinya atau enggak apa-apa. Jadi niatnya tetap pas motong, Tuhan aku lihat batu ini karena batu ini bagus, aku mohon padamu akan kubuatkan akik ini semoga mendatangkan manfaat batu ini sebagai bentuk apa ya, kerajinan atau bahan kesenian mendatangkan kebaikan untukku, sudah potong, nggak apa-apa. Kan kembali lagi ke Tuhan. Nanti protes, waduh jaluk izin sama sana lapor sih. Gimana Gusti? Oke yang gimana gitu. Tetap kalahnya sama yang di atas dong. Terus Mas, seperti jin itu kan ada di mana-mana ya ternyata. Kalau kita sobo alam gitu, banyaknya itu yang di mana Mas? Apa di jalan setapaknya manusia atau di kanan kirinya atau di mananya Mas? Atau rata. Di persimpangan jalan gitu? Rata ya? Harusnya rata. Jadi kita kalau berbicara masalah jin tanpa melihat baik buruk ya, jin Islam, jin kafir, jin jahat, jin baik, apapun itu rata. Cuma kalau kita bicara kayak ngomong di masjid, yo sini wakeh hewanan jin muslim ngono lho. Jadi akhirnya sama. Nanti yang kurang baik apa mohon maaf kayak di WC pun ada. Berarti jin kurang baik, hati-hati. Makanya ada doa masuk WC itu. Karena mereka nungguin semua. Ada jenis isini nang gini kasur hewan. Makanya kalau mau hubungan suami istri baca doa karena mereka ikut kan. Ya, gitu. Jadi karena mereka di mana-mana. Jadi jangan sampai kita itu selalu berpikir kalau ada jinnya selalu angker, salah. Yang bahaya itu malah kita kelihatan nggak ada apa-apa, pasti ada lah. Itu yang membuat kita itu terlena. Misalnya kita ngeliat, enak tempatnya nggak serem ya. Terus kita masuk kamar mandi, baca doa, makan nggak baca doa, podo wae. Kuwi yang bahaya justru. Terlena. Terus Mas, saya kan pernah dengar ya,
gara-gara kencing di satu tempat terus akhirnya apa ya, sakit, pulang-pulang sakit, pulang-pulang deleming. Ada yang bilang kesurupan, ada yang bilang apalagi tunggalnya kesurupan itu, ketempelan. Nah itu gimana Mas? Gini, hukumnya pertama kalau kita ngikutin buang air air pipis, kita ngikuti pertama itu kalau yang Islam ya kamu ngikutilah apa yang diajarin agamamu. Berarti mau pipis berdoa. Terus kalau masih ada air berarti kamu cepok pakai air, kalau nggak ada peper, itu diikuti. Itu tetap diikuti. Ditambah lagi kita respectnya itu sama alam. Misal nih kita mau buang air di jalan, di situ ada air gitu, kita nggak mau buang air di situ, ya itu yang nggak baik juga. Berarti harusnya yang air mengalir. Intinya, lah kan kalau kita kan diminta air kan, kalau ya itu sesuai ngomong itu ada kepercayaan nggak boleh soalnya. Kalau airnya dipakai melukat ya oke lah gini ya. Kalau airnya dipakai melukat atau dipakai buat bersihan di bawahnya ya udahlah, jangan buang air di situ. Buang airnya di mana, ngambil air tapi tetap cebok, gitu aja. Insya Allah enggak lah. Maksudnya gini. Gusti Allah kan juga maha pengasih lah. Rahmatnya kita misal kita datang ke suatu tempat ini yang dikelilingi gen angker kabeh, gen keramat kabeh, kita sakit perut, jauh dari mana-mana, cuma ada air dan tanah. Kita berdoa sama Gusti. Gusti, aku nggak kuat. Bukan aku tidak menghormati alam, tidak menghormati ciptaanmu. Aku kebelet ra kuat ngising. Mosok Gusti Allah terus mengiyakan mereka petengin blending udah. Biasanya blending itu ono jalarane lah Mas. Sebelumnya ngapain? Mohon maaf kalau perempuan itu kan saya naik dewi kalau lagi dapat mentang-mentang di tempat sepi dibuang. Buang, itu tidak boleh memang. Ya kita kan tempat kita juga nggak boleh sembarangan kayak gitu kan. Jadi yang disalahinnya itu udah banyak gitu. Bukan hanya tidak bisa ditolerir gitu ya. Nggak ya. bisa tolerir. Terus ya logikanya itu masuk kita dikelilingi nggak banyak kan kelilingi gitu wangker lah, wangker keramat opo. Kita jauh dari mana-mana kebelet gak mungkin iso ditahan, onoe banyu sama tanah. Kira-kira kita berdoa, Tuhan, aku gak kuat. Aku mau buang air besar di sini, buang hajat besar di sini. Insya Allah gak apa-apa. Aku ngomongnya sudah lah, alam diciptakan ini kok. Lebih jahat kalau kamu buang plastik di sini. Nah, adalah itu. Sebetulnya itu. Karena plastik nggak bisa terurai. Lebih jahat kamu buang plastik di sini sebetulnya. Terus Mas, kalau caranya Mas, supaya kalau kita pergi kemana-mana itu nggak ketempelan sama barang-barang seperti kalau itu. saya salam sama jaga wudhu. Salam sama jaga wudhu. Salam sama jaga wudhu. Ya susah jaga wudhu itu. Jadi filosofi jaga wudhu itu jangan hanya fisik wudhunya aja. Jadi bayangin aja kita bisa menjaga dari hadas kecil loh bisa jaga. Berarti harusnya terjaga. Jadi ya filosofinya jaga wudhu itu panjang sebenarnya ya. Kalau nggak tahu pertama kali ya fisiknya aja jaga wudhu sama salam jaga wudhu. Berarti gak ngentut-ngentutan loh Mas? Ya ngentut kalau banyu tayamum. Oh gitu ya. Makanya kadang-kadang sering usap-usap aku apa gitu ya tayamum aja, nggak ada banyu tayamum terus saya jaga semampunya, bukan terus-terusan, semampu dan seingat kalau nggak ada nggak memungkinkan ya wis lah, tapi tetap eling yo. Maksudnya balik lagi kita serahin ke Gusti Allah juga nggak gitu-gitu banget lah gitu loh maksudnya. Intinya itu sama salam itu bukan gini loh. Salam sama sering-sering masuk salam terus ngasih Fatihah itu bukan karena kita takut, enggak. Kita itu kayak memberikan iki gitu ya? ciptaannya Gusti Allah loh ya. Jangan salah, banyu itu ciptaannya Gusti Allah loh ya. Maksudnya kita itu menghormati antara sesama makhluk ciptaan saja gitu. Dengan cara apa? Sing agama Islam ya dengan cara Islam, sing agama Hindu dengan cara agama Hindu silakan. Yang kepercayaan dengan cara penting niatnya baik. Insya Allah enggak apa-apa. Terus masalah kayak kita gojekan kan dibilang jangan gojekan sing aneh-aneh di tempat kayak gitu. Balik lagi tergantung niatnya. Kayak Mas Haji, mbak aku gojekan itu orang lain mungkin kok tempat kayak gini kok dipakai bercanda. Bercandaan kita bukan bercandaan untuk melecehkan tempat ini, untuk kita ngibur berdua kok, tapi hati kita masih respect sama menghormati tempat. Ya enggak apa-apa. Jadi jangan lihat dohirnya gitu loh. Kadang-kadang sepenting itu hati nih, hati-hati. Kan tadi dibilang apa? Sing sering ngapusi diri sendiri kan dulu. Oh iya, itu kan sing ngapusi diri sendiri itu yang bahaya kan. Membohongi diri sendiri.
sangat berbahaya. Mending kayak Mas Haji ketoke apa tapi giliran ning ngene pendopo surate nglawu wethu wis sing diwaca dikira sing ndi dawane kayak sinetron ngono ya Mas ya. Malah bagus pas keliling ke Gua Gentong kemana Mas Hajinya nyantai tapi dibatin, disambat sih. Oh iki gini pas lu gue ngisor di apa di kolektif deh. Lahul Fatihah damel sedoyo kalau mau sing kula parani mesti ngono kan. Ya akhirnya lho dadi kita nggak bisa ngelihat terus misalnya Mas Haji ke atas seorang lain lihat piye to. Mas Raka nih lungguh dungo Mas Gadu dungo Mas Haji ini mau celewak kita nggak iso delok ngono. Mung siapa tahu dia batin. Ah nanti aja, penting wis ngerti gini. Pas lungguh turun ke bawah ke kamar ngomongnya orang paling ngakadiakan Fatihah damel sedoyo kalau mau sing kula parani. Sing niku wau bukan memorinya masih ada. Niki wis sama akhirnya. Jadi nggak boleh ngelihat terus. Pokoknya kita itu nggak boleh inilah menjudge duluan lah. Gak tahu kita hatinya orang. Siap. Mohon maaf, kata si Bayang tadi. Nah, terus Mas Gado, kalau tadi kan malah aku sini. Malah aku sini Om. Kesurupan. Juncale Om. Malah aku sini Om sake Om. Iki artis sinetron lho iki. Kudune ngene iki ndek kolam, iki di alam teman-teman ini benar-benar ini bukan jalan ya. Ini bukan jalan setapak yang dilewatin orang. Kita melusuk ke air demi Viper Kediri ya. Mereknya guys. Kalau di salah satu tempat itu kan ada yang mensakralkan air, Mas. Iya. Nah, air itu kan katanya bisa buat media apa ya, penyembuhan. Bisa. Terus buat media apa? Orang yang ya penyembuhan lah intinya. Itu kalau menurut Mas Gado sendiri gimana? Diberikan energi apa supaya dia bisa menyembuhkan? Jadi kalau teman-teman pernah baca artikel, terus tahun berapa ya? Saya pernah baca lama bahwa sebetulnya air itu memang bagus untuk media penyembuhan. Kenapa? Ini kita ngomongin aja, ngomong yang logis dulu. Jadi kenapa kalau kita ini kalau di kebetulan saya Islam, kenapa kalau mau ngambil air itu minum harus tangan kanan, harus posisi duduk doakan. Jadi kalau nggak salah ini Jepang penelitiannya. Jadi kalau air itu didoain, diberi kata-kata baik, itu apa yang ngomongnya? Elemen airnya itu berubah bentuknya jadi heksagon kalau nggak salah. Dia bisa mengikat oksigen lebih banyak. Coba cari artikelnya itu. Kita ngomong yang sains logika kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu air buat media ya kita ngomong Gusti Allah semoga dengan air ini yang kok intinya pujian-pujian. Tapi tetap ke yang di atas. Itu ternyata itu yang dilakukan di Jepang itu bahkan belum sampai yang berdoa. Itu kayak air ini sungguh indah, kayak mood psikologi orangnya dikasih ke air itu. Air ini sungguh indah, ciptaan pencipta, bisa membuat dahaga. Kok dipuji-puji, diteliti apa sih istilahnya, bentuk bukan sel, bentuk molekul ya. Ya kayak molekul airnya itu berubah, bentuknya jadi membentuk heksagon kalau nggak salah, segi 8 itu yang mengikat oksigen lebih banyak. Bayangkan itu hanya dipuji, apalagi kalau air dipakai doa yang baik, kira-kira air itu akan bisa mengikat mungkin bukan hanya oksigen tapi kebaikan yang ada di udara atau yang di semesta yang bisa menjadikan itu obat. Misal udara ini lewat di hutan ini lewatin berapa daun yang ramuan toh. Kan di udara kan ada H2O juga toh. Terus nempel ke airnya jadi mujarab. Itu kalau saya. Jadi air bisa jadi media memang bisa. Apalagi kalau air itu dari alam ketambahan mineral segala macam. Air itu sering dipakai tadi. Orang duduk situ berdoa kebaikan. Airnya kan tambah api, molekul tambah api. Teko ditambahi itu niate api, tata cara minumnya itu selalu Gusti Allah terima kasih kamu berikan air ciptaanmu, air yang sungguh indah pelepas dahaga, semoga dengan air ini bisa mendatangkan kebaikan untukku, bisa menghilangkan penyakitku. Beratnya molekul air tambah api, itu kebaikan yang ada itu. Celeguk. Coba tapi benar-benar teman-teman coba cari artikel itu, kalau nggak salah itu Jepang pernah melakukan penelitian itu. Jadi didoain baik itu, diteliti molekulnya berubah. Bentuknya molekulnya kayak heksagon, dia ngikat oksigen lebih banyak. Kalau air banyak oksigen kan bagus.
itu. Logik tau ngomong teknik kok. Logik. Mistisnya reneng, lah seru. Tahu mistisnya ya. Gitu. Coba cari itu beneran saya pernah itu. Ternyata beneran ada penelitiannya itu. Nggih. Wes bilang jam, Bos. Tak tutupi mereknya, aku ngelak banget tau. Tak tutupi merek. Ternyata benar teman-teman, air itu bisa untuk menjadi media penyembuhan. Jadi kalau banyak mbah dukun mungkin, mbah dukun itu berarti juga berdoa Mas ya? Doa. Jadi dukun itu jangan selalu konotatif negatif loh ya. Dukun beranak itu ya dukun. Dukun itu kan penamaan orang dulu yang lebih tahu kemampuannya dibanding kita. Mbuh dukun anak, mbuh macam-macam lah, dukun spiritual. Tadi cuma ya akhirnya sekarang kan dukun jelek ya karena oknumnya ora jelas. Oknum dukun. Kan penamaan aja, dukun wong pinter penamaan. Tapi pasti kalau dukun yang orang yang ngerti itu pasti memantapkan hati kita Mas ya. Tetap bunyinya beberapa kali saya ketemu orang yang memang pinter, ini cuma saya si satu kayak ya tauhidnya gede nih. Wah, ini hajatmu apa? Ya wis diawali ya tauhidnya banteran. Kamu kudu yakin sing kuasa itu rahmatnya mesti ngarim, rahmatnya ada buat semua manusia lah dan semesta. Ya itu yang kejar. Kayak duduk di mana tadi di gentong ya wis. Gusti Allah kayak awal itu mah ya Allah iki yo Masya Allah ciptaanmu kayak gini, batu apik gini. Malah kalau bisa itu kita itu mendoakan kirim Fatihah itu kayak tadi kayak tadi kata Simba tadi ya, kita duduk itu berdoanya hadiahkan doa dan Fatihah untuk semua yang ada di sekitar sini, mau baik mau buruk mau apa, saya yakin semua ciptaan Tuhan. Wis itu masalah nanti doa baik kembali kita baik wis ora usah mikir sih. Yang penting ndongak nih dhisik Mas. Ndongak ki sik kabeh. Insyaallah ya nanti mesti gak pamrih, kalau usah pamrih mesti balik lah ngono lho. Mendoakan alam kita. Ngomong ini tak bos ngomong ini. Padahal tadi yang ngomong kayak gini tuh di belakang kamera itu yang majangin saya. Kalau besok-besok harus dia in frame karena beliaunya ini salah satu guru saya yang tersembunyi di balik layar itu yang lagi megang kamera. Siap. Sementara gitu dulu Mas Gado, semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing dan untuk teman-teman semuanya. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada salah bicara, salah kata. Kalau ada kebaikan yang muncul dari perkataan saya atau yang saya ungkapkan itu 100% atau 1000% itu hanya titipan. Dan tapi kalau ada kesalahan, kejelekan dari ucapan saya itu murni kesalahan saya. Siap. Sebelum ditutup saya mau tanya Mas. Apa? Video sedepok, sing mbok jupuk apa ya Mas? Sing bolangi tak jupuk, apa wae jupuk sithik aku jupuk oke. Sampeyan juga oke Oke. Drone aku njaluk oleh. Siap. Sarangi jangan lupa subscribe, komen, like dan share Viper Kediri. Dan juga Bumi Nusantara. Oke, selamat siang. Terima kasih. Tuhan, indah sekali alam ciptaan. Gunung yang megah, laut yang luas, menghijau padang bukit dan lembah. Oh, begitu indah alam ciptaanmu. Aneka bunga dan satwa, mereka tumbuh bersama. Semua hidup bebas di alam ini. Tuhan, jika aku besar nanti, pasti aku akan senang sekali. Aku bisa bermain-main, berlari-lari, bebas di alam ini. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu. Coba dengarkan bisikan sang alam,
Coba dengarkan nyanyian satwa liar, siulan angin desirkan kerinduan akan indahnya alam kita. Coba dengarkan bisikan sang alam, deburan ombak menghantam batu karang, hembusan angin tenangkan jiwa.